Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Fahrizal Ardi Muhammad dari Politeknik Negeri Batam. Nah, saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih cara membuat sebuah mobil-mobilan ya lebih dikenal dengan line follower, atau namun kalau line follower itu lebih ke otomatis. Nah, kita membuat dengan dikontrol oleh manusia. Nah, biasanya sih teman-teman yang lain tuh mengontrol menggunakan joystick, dan joystick tersebut dikabelkan, jadi via kabel. Nah, saya berinovasi dengan teman-teman saya, jadi menggunakan handphone. Jadi teman-teman yang punya handphone itu bisa dipakai di install aplikasinya dan dimainkan. Jadi handphone tersebut bisa menggerakkan robot tersebut. Oke, ini adalah contoh robot yang kita maksud tadi. Jadi ini adalah contohnya. Di sini ada Bluetooth sebagai penerima sinyal dari handphone yang sudah kita pasangkan aplikasi tersebut tadi dari app Inventor. Nah, Bluetooth ini menerima sinyal dan sinyalnya itu akan diatur oleh driver motor. Jadi driver motor ini berfungsi untuk mengatur motor tersebut nih. Ada dua, motor kanan, motor kiri yang berwarna putih ini, dan ada rodanya. Tuh, rodanya warna hitam merah. Dan jangan lupa sumber tegangannya dipasang nih. Nah, bagaimana caranya mengontrol robot tersebut? Nah, untuk mengontrol robot tersebut menggunakan handphone. Nah, handphone nih. Di handphone tersebut ada tombol maju, mundur, kiri, dan kanan. Nah, untuk mengontrol robot tersebut, untuk mengontrol pergerakannya, kita menggunakan handphone. Nah, kita langsung bisa mengaplikasikannya. Coba kita lihat baik-baik. Ini saya tekan maju, dia akan maju, mundur akan mundur, kiri akan kiri, kanan akan kanan, dan kita asik memainkannya. Ya, mundur, kanan, kiri, kiri lagi, kiri putar, kanan, dan bebas kita menggunakan robot tersebut dan dikontrol menggunakan handphone. Jadi lebih asik mainnya, dan semua orang bisa memakai karena aplikasinya bisa kita install sendiri. Nah, saya ingin memberitahukan bagaimana sih cara mengontrol via handphone. Nah, kita harus mempersiapkan aplikasinya. Nah, aplikasinya itu bisa kita buat itu di ai2.appinventor.mit.edu. Kalian bisa login via Gmail, dan kalian bisa atur sedemikian rupa bagaimana aplikasinya, tampilan aplikasinya di menu designer ini. Nah, untuk programnya kalian bisa lihat tuh ada blok, kalian klik blok. Oke, kalian klik blok. Nah, jadi seperti ini contoh programnya. Ini ada button 2, button 3, 4, dan 5. Oke, ini ada sedikit gambaran tentang bagaimana sih ininya. Jadi kalian membuatnya di sini. Jadi kalau semisalnya nih kalian menekan button 1 di HP kalian, itu perintahnya apa? Nah, perintah-perintah tersebut kalian buat di sini nih. Nah, di menu blok kalian buat di sini. Karena di tempat saya ada buttonnya cuma 4, jadi saya hanya buat 4 kondisi. Ini adalah program yang digunakan pada robot tersebut. Nah, untuk membuat program kita menggunakan Arduino. Ya, kita menggunakan Arduino. Ini adalah contoh programnya. Jadi di sini ada void setup. Void setup berfungsi untuk dipanggil sekali dan untuk sekali eksekusi, itu ketika program awal. Nah, ada serial begin. Serial begin itu untuk mengeset tentang kecepatan transmisi data. Di sini kita bisa lihat 19.200, jadi kecepatan datanya, transmisi datanya 19.200. Dan di sini adalah while, baru serial, itu adalah ketika kondisinya true maka jalan terus pengulangannya. Jadi kalau misalnya ini program looping, jadi kalau misalnya kondisinya true, jadi jalan terus, mengulang terus programnya. Nah, di sini langsung ada serial print. Jadi ada serial print. Ini berfungsi untuk mengirimkan data. Lalu di sini ada konfigurasi pin. Konfigurasi pin itu ada pin mode.
Jadi ada pin 4, 5, 6, 7 dan 2. Itu mengatur pin pada Arduino. Nah, dan ada digital write. Digital write berfungsi untuk mematikan pin atau mengaktifkan atau menghidupkan. Nah, setelah ada void setup, di bawah ada void loop. Ada void loop. Oke. Apa sih fungsinya void loop? Void loop berfungsi untuk perintah pengulangan. Nah, di sini ketika if serial available, atau itu serial available maksudnya mengecek data apakah sudah ada di buffer penerima. Jika ada, dia akan membaca data yang menerima dan mengirim data lalu delay selama 100 milisecond. Oke. Nah, ketika charnya itu inisialnya A, dia akan kondisi maju, B akan belok ke kanan, C akan belok ke kiri, F akan mundur, E akan berhenti, dan terakhir D akan mutar. Nah, gimana sih caranya? Kalau maksudnya kondisi di sini ada kondisi maju, kanan, kiri, dan mundur, berhenti, lalu mutar. Nah, ini baru kita jelaskan void maju. Nah, untuk digital write itu adalah motornya, dan analog write adalah mengatur PWM-nya. Jadi digital write di sini ada motor kanan ada pin keempat, motor kiri ada pin ketujuh. Analog write dan jadi di sini analog write berfungsi untuk mengatur PWM. 5 dan 6 itu pin untuk mengatur PWM, dan 155 ini adalah kecepatan PWM-nya. Begitu juga selanjutnya ada void mundur, void kiri, void kanan, dan berhenti serta mutar. Sama seperti itu. Jadi digital write itu inisialisasi untuk pinnya. Lalu analog write untuk berfungsi untuk memberi kecepatan dan mengeset pin pada PWM-nya. Jadi seperti itu gambarannya untuk program yang ada di robot. Nah, jadi seperti itulah contoh untuk membuat robot yang dikontrol menggunakan handphone. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Salam elektro teknologi tanpa batas.